Ya, galian kabel di sepanjang jalan Warung Buncit ini memang menyisakan sejumlah permasalahan, di mana diantaranya adalah paving block yang tidak merata diakibatkan perbaikan tanah, sehingga struktur tanah pun tidak merata. Dan selain itu pula ada beberapa paving block maupun beton yang diletakkan di pinggir jalan sehingga menghambat lajur perjalanan. Dan selain itu pula ada beberapa lubang yang masih belum tertutupi sehingga pejalan kaki masih harus bersusah payah untuk melewatinya. Dan untuk itu diharapkan pemerintah dan serta pihak swasta penyelenggara proyek ini dapat segera memperbaiki status trotoar ini kembali seperti sedia kala. Pramadika, Frans Menta, Berita 1, Jakarta. Ya, dan untuk membahas masalah ini di studio telah hadir pengamat perkotaan Nirwono Yoga, dan melalui sambungan telepon ada Kepala Humas Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, Puka Yanuar. Selamat siang Mas Yoga dan Pak Puka. Ya, selamat siang. Ya, Mas Yoga, terima kasih telah hadir di studio kami. Oke, Pak Puka, kita langsung ke Pak Puka ya. Pak Puka, menyangkut trotoar rusak akibat proyek perbaikan kabel dan galian, ini sampai mana penyelidikan PU mengenai masalah ini? Ya, jadi memang kita sadari dan kita pahami dan kita nyata-nyatanya kita lihat di lapangan, memang banyak sekali infrastruktur trotoar ya, utilitas trotoar maupun yang dan lain sebagainya yang rusak akibat dari kurang sempurnanya ya pemasangan utilitas dari dari pihak pemohon ya, pemohon pengguna utilitas tersebut. Seperti halnya kita lihat ada mungkin dari hubungan FO, fiber optik, ya, Telkom dan lain sebagainya. Dan memang terasa sekali ketika banjir kemarin, analisa dari kami adalah salah satu penyebab air yang ada di saluran tidak berjalan sebagaimana mestinya adalah banyak sekali utilitas yang memang mengganggu saluran itu, menghalangi jalur air masuk dan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Karena aturan yang kita terapkan dan kita berikan kepada kami untuk memasang utilitas adalah 1,3 meter di bawah permukaan tanah. Demikian, Mbak Rizwa. Oke, tapi sebenarnya ini tanggung jawab siapa, Pak? Halo, Pak. Halo. Oke, Pak Puka bisa dengar saya, tapi ini sebenarnya tanggung jawab siapa? Ya, memang ini tanggung jawab kita semua. Artinya begini, kita semua, artinya pemohon dan pemberi mohon ini harusnya saling bekerja sama dan kita pun tegas. Karena begini, di lapangan supervisi yang untuk pemasangan utilitas seperti fiber optik dan lain sebagainya adalah mereka. Kita mengendalikan secara global, ya, kita melakukan survei awal dan kelanjutannya mereka yang melakukan supervisi. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta telah tegas dengan himbauan manis sudah dan mungkin himbauan tegas ya kepada pemilik pengguna utilitas infrastruktur yang ada di Kota Jakarta untuk segera memperbaiki itu. Kalau tidak, kita akan melakukan tindakan tegas dengan melaporkan kalau perlu kepada pihak yang berwajib. Oke, prosedurnya seperti apa, Pak, pemberian izin ini? Ya, pertama pemohon itu memberikan mohon. Kita kan sudah ada trase di setiap wilayah yang ada di DKI Jakarta, sudah ada ketentuannya. Dan kita sudah ada ketentuan bahwa untuk menanam utilitas yang ada harus 1,3 meter di bawah permukaan tanah. Nah, kenapa di lapangan itu ada fiber optik 20 cm ya? Karena mereka sendiri yang memasang dan mereka nakal masangnya itu tidak seperti yang kita arahkan. Demikian. Oke, baik Pak Puka. Berarti itu galian ilegal ya Pak Puka ya? Kenapa? Berarti itu galian ilegal Pak Puka? Ya, jadi tidak ilegal artinya begini. Setelah kita izinkan, mereka harusnya memasang dengan sesuai. Mereka itu artinya pemohon. Pemohon itu siapa? Bisa dari PLN, dari Telkom, dari perusahaan fiber optik. Nah, mereka itu memohon kepada kita izinkan dan mereka harusnya memasang itu di bawah 1,3 meter. Oke, baik Pak. Itu kedepannya Dinas PU tegas akan mensurvei dulu, mendata semuanya dan kita akan melakukan gunting apabila itu tidak ada
sesuai dengan ketentuan yang ada. Oke, kita ke Mas Yoga ini. Mas Yoga, sebenarnya tanggung jawab siapa? Karena masih banyak galian-galian ternyata ilegal begitu. Ya, yang pertama tadi perlu diperjelas bahwa semua izin penggalian dan pemasangan harus melewati pintu di Dinas Pekerjaan Umum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pengawasan ini kan tetap dalam pengendalian Dinas Pekerjaan Umum ya. Artinya selama pelaksanaan pembangunan, selama itu di bagian jalan, otomatis tanggung jawab jadi pekerjaan umum. Kemudian yang perlu digarisbawahi ada dua. Yang pertama, bagi kontraktor atau pelaksana tadi yang nakal dalam tanda petik tadi, mestinya 1,3 ternyata hanya 20 cm, kita berharap berani tidak dalam tadi mensurvei ulang, bagi yang nakal-nakal itu dibongkar. Ini untuk menunjukkan keseriusan Pemda dalam hal menata jaringan utilitas. Nah, kedua, ini harapan terakhir terutama, mau nggak kita menata ulang seluruh saluran drainase di Jakarta berikut saluran utilitas menjadi terintegrasi. Kenapa? Jadi berarti sejauh ini belum terintegrasi begitu ya? Belum. Kalau kita lihat kan ini tadi, Mbak Rima bisa lihat bulan ini kabel PLN, bulan depan Telkom, bulan depan PDAM dan seterusnya kan. Jadi masyarakat bisa menyaksikan selama setahun bongkar pasang selalu terjadi. Terlalu sering. Ya, bahkan pada waktu yang hampir bersamaan. Nah, ini tentunya pertama harus ada proses pengajuan izin prosedur hanya boleh 1 tahun sebelumnya umpamanya. Sehingga dalam tahun ke depan pelaksananya bisa diatur hanya pada bulan kesian saja. Di luar itu tidak bisa boleh dikatakan bahwa prosedur izinnya pun belum tertib begitu ya? Iya, karena semua bisa mengajukan dan bisa melaksanakan sesuai dengan waktu mereka sendiri. Nah, oleh karena itu sistem penganggaran juga harus disiapkan. Artinya sistem penganggaran kita antara masing-masing pemohon tadi harus disamakan. Karena persoalan utamanya juga banyak anggaran-anggaran dari pemohon tadi pencairannya tidak sama waktunya. Nah, ini kalau disamakan, umpamanya proses izin hanya boleh 1 tahun sebelumnya. Nah, berarti kan semua pemohon tadi menganggarkannya pada waktu yang sama kan? Karena setahun sebelumnya. Kemudian yang kedua, bagi pemohon ataupun kontraktor yang tadi dalam petik tidak mengikuti aturan, harus berani diberikan sanksi. Berarti ini alasannya hukumnya lemah begitu ya? Ya, untuk pengawasannya ya, penindakannya yang masih lemah di lapangan. Tetapi paling penting terakhir, Jakarta harus merevitalisasi seluruh saluran drainase dan utilitas. Baik. Itu udah nggak bisa. Baik, Mas Yoga dan Pak Puka, kita harus break dulu ya pemirsa, tetap bersama kami karena kami akan kembali usai jeda. Ya, terima kasih Anda masih bersama Dialog Jurnasian dan kita lanjutkan dialog kita bersama Mas Yoga dan juga Pak Puka. Ini saya langsung ke Pak Puka dulu ya, Pak Puka ya. Pak Puka, tadi Mas Yoga mengatakan bahwa ini banyak pemberian izin yang menumpuk, jadi pengerjaannya bisa berbarengan mulai dari pemasangan Telkom atau pipa lainnya. Ini kenapa bisa terjadi pemberian izin yang menumpuk, Pak? Ya, memang kita saya akan coba memberikan terima kasih tadi sebelumnya kepada Pak Yoga memberikan informasi yang sangat positif buat kita juga bahwa kami sadar ke depannya kita pola untuk mengupdate situasi terakhir itu penting satu. Dan kedua, ke depannya kami pun akan mempola mana yang lokasi sudah diberi izin sehingga dan mana lokasi yang belum. Jangan sampai pada satu lokasi dua-duanya itu bekerja dalam waktu bersamaan atau berselang sehingga seolah-olah tiap hari ini jalanan di Jakarta selalu dibongkar utilitasnya. Oleh sebab itu mungkin bukan mungkin lagi ini hal yang pasti di 2014 ini kita mengupdate ya, kita ada kegiatan mengupdate seluruh utilitas yang ada di Provinsi DKI Jakarta, baik itu utilitas milik Telkom, milik PLN dan lain sebagainya. Demikian Mbak Rima. Oke, ini juga tadi Mas Yoga juga menyebutkan bahwa bisa dikatakan hukum yang diterapkan oleh PU juga lemah begitu. Apakah benar? Ya, artinya begini, sistem ini sudah ada. Nah, mungkin ke depannya kita harus mengikuti dinamika perkotaan yang lebih baik lagi. Nah, pada saat ini ya kelemahan daripada sistem yang ada ini akan kita perkuat. Nah, dengan apa? Dengan salah satunya ya menerima informasi dari setiap masyarakat punya usulan, teman-teman pengamat punya informasi dan lain sebagainya. Oleh sebab itu ya penting sekali kami juga akan membuka diri mungkin di bulan Februari kami akan mengundang seluruh stakeholder yang ada di Jakarta, seluruh pemilik kepentingan yang ada di Jakarta untuk meng-create bersama-sama nih sistem yang terbaik untuk kita seperti apa. Demikian. Pak Puka, apakah PU sudah memiliki data perusahaan mana saja yang melanggar aturan?
Ya, kami ada memiliki data, namun demikian pada saat ini saya tidak bawa datanya, kebetulan saya berada di luar. Iya. Begitu. Iya. Oke, kira-kira berapa lubang di Jakarta yang ditinggalkan begitu saja? Apakah Pak Puka juga tahu? Halo Ibu. Halo, Pak Puka? Ya, data kami semua mendata, artinya banyak sekali. Jadi masyarakat kan taunya gimana nih di jalanan kok banyak sekali lubang dan bekas utilitas yang ditinggalkan. Itu semua termasuk dalam data kami, Bu. Dan akan kami sempurnakan. Bulan Februari kami berjanji akan mengeluarkan data itu sehingga akurat kalau saat ini kita keluarkan itu belum lengkap, belum sempurna. Oke, Pak Puka, ini Halo. kan bukan masalah Ya. baru. Apakah sudah ada sanksi yang diterapkan kepada penggali-penggali ilegal ini? Ya, memang ketidaksiapan masa lalu kita perbaiki saat ini. Oleh karena itu, sanksi ini sangat tegas. Apabila diingatkan 1 atau 2 kali ya surat peringatan pemohon itu atau kontraktor dan lain sebagainya tidak mengikuti, kami akan mengembalikan kepada jalur hukum. Demikian, Ibu. Berarti sanksinya baru diterapkan kali ini dan sebelumnya belum pernah, begitu Pak maksudnya? Sanksinya ada, namun demikian keberanian untuk menerapkan baru pada saat ini. Oke, baik. Oke, kita ke Mas Yoga. Sebenarnya adakah peraturan yang jelas dan sanksi ini kenapa belum diterapkan sebelum-sebelumnya dan baru sekarang? Sebenarnya Pemda DKI bisa menggunakan Perda nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum di wilayah DKI. Di Perda nomor 8 2007 ini kan juga ada pasal-pasal menyebutkan bahwa kalau ada satu kegiatan yang mengganggu bahkan dalam tanda petik mengancam keselamatan warga, pengguna jalan dan seterusnya, si pelaksana bisa diberikan denda. Nah, di sini sebenarnya pintu untuk Pemda DKI untuk menindak bagi pelaksana ataupun kontraktor yang dalam pekerjaannya tadi tidak benar. Terus kemudian kalau kita amati juga sebenarnya dalam hal klausal pengajuan surat izin itu disebutkan jika pelaksana atau kontraktor yang tidak memenuhi persyaratan seperti tadi tidak menanam lebih dari 1,3, tidak menyelesaikan bahkan meninggalkan lubang-lubang, dan ada klausul menarik tidak mengembalikan kondisi seperti semula saat sebelum dibongkar, maka si pelaksana dan pemohon izin dapat diberikan sanksi. Nah, ini sebenarnya tinggal tadi betul kata Pak Puka, bagaimana keberanian Pemda DKI untuk menindaklanjuti perjanjian bahkan perda yang sudah ada. Jadi secara teknis sebenarnya nggak ada masalah, tinggal berani atau tidak. Berarti ini teguran bagi PU begitu ya untuk lebih bertindak tegas begitu ya? Iya, karena Mas ini Yoga? soal PR yang lama ya, yang belum pernah dilakukan. Nah, ini saya harapkan dengan dukungan dari Pak Gubernur, kemudian semangat baru di Dinas PU ini, mestinya kita bisa memberikan pembelajaran baru kepada para kontraktor atau pelaksana yang nakal. Oke, kita ke Pak Puka lagi. Pak Puka, lalu langkah ke depannya ini dari PU akan seperti apa, Pak? Oh ya, akan seperti tadi seperti Pak Nirwono Yoga sampaikan bahwa kita akan mengikuti aturan yang ada. Kita akan mengawal aturan yang ada. Kita akan memperbaiki diri. Kita akan berbeda untuk Jakarta Baru, yang jelas itu. Baik Pak Puka. Itu beda dari pemerintah sebelumnya. Ya, kita diharapkan itu karena masyarakatnya juga ingin kita berubah. Gitu Mbak Rima. Ya Pak Puka, kita tunggu realisasinya. Terima kasih Pak Puka Yanuar. Siap. Ya, baik. Ya. Terima kasih. Ya, kita harus break dulu dan pemirsa tetaplah bersama kami karena kami akan kembali usai pariwara. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan dialog kita bersama Mas Yoga. Ya. Baik Mas Yoga, tanpa Pak Puka ya Mas Yoga. Ini bagaimana menertibkan dan mengawasi penggalian-penggalian yang terjadi di Jakarta setelah kejadian seperti ini? Ya, sebenarnya ini mudah ya kalau kita lakukan. Yang pertama tadi Dinas Pekerjaan Umum bisa melakukan klasifikasi terhadap pemohon dan pelaksana. PU juga bisa membuat daftar list mana perusahaan-perusahaan pelaksana yang selama ini bekerja dengan baik, mana yang tidak, kemudian bisa dicek. Dari pemohon tadi akan menggunakan pelaksana yang mana. Nah, kalau pelaksananya sudah tahu track recordnya buruk, jangan diberi izin. Berarti sejauh ini masih menggunakan track record yang buruk begitu Iya, pelaksananya? artinya di sini kan yang terjadi adalah siapapun pemohonnya, tidak peduli siapa pelaksananya, yang penting diberikan izin. Nah, Kenapa bisa begitu? Nah, paling mudah kita lihat adalah pengawasan yang rendah di lapangan ya tadi ya. Karena kalau kita lihat bertahun-tahun nih sebenarnya, pelaksana masing-masing dari pemohon ini ternyata punya pelaksana sendiri. Jadi dari Telkom sendiri, listrik punya sendiri, gas punya sendiri, PAM juga punya sendiri. Nah, masing-masing pelaksana ini kan sebenarnya sudah punya catatan bagi pemohon tadi, apakah pelaksananya benar atau tidak. Nah, oleh karena itu keberanian sebenarnya dari PU untuk tidak memberikan izin. Satu,
Kemudian yang kedua, kalau memberi izin tapi masih diakali, artinya tidak bekerja dengan baik, dikasih peringatan bahkan juga dilarang. Bahkan bisa jadi pemohon kalau tidak memperdulikan, tahun depan jangan dikasih izin. Tadi Anda mengatakan keberanian PU, berarti sampai saat ini dari pihak PU tidak berani menindak tegas begitu? Jangankan dari kemarin, dari puluhan tahun selama ini tidak pernah ada tindakan tegas kepada para pelaksana di lapangan yang dalam hal ini memperbaiki jaringan utilitas maupun saluran air dan trotoar di Jakarta. Oke, tapi sebenarnya prosedur galian yang resmi itu seperti apa sih? Ya, yang resmi ini sebenarnya. Yang resmi adalah si pemohon, artinya si pemilik jaringan utilitas tadi itu mengajukan izin kepada Dinas Pekerjaan Umum. Kemudian di situ disebutkan jaringannya mau di segmen mana, jalan mana. Kemudian berapa lama. Setelah itu nanti dari Dinas PU akan mengecek ke lapangan lokasi tadi situ apakah tahun ini masih dalam pekerjaan atau sudah ada pekerjaan yang lain supaya tidak terjadi tumpang tindih tadi. Setelah itu juga akan dicek di lokasi yang akan ditanam tadi sudah tersedia jaringan tersebut atau tidak. Dengan demikian tidak mungkin ada tumpang tindih lagi jaringan-jaringan yang sama atau sejenis. Itu. Karena sepertinya misalnya sudah digali awalnya untuk memasang pipa, lalu belum beres kabel, digali lagi begitu dan tidak akan beres-beres begitu ya? Betul, betul. Nah ini artinya pada waktu pengajuan izin PU kan sudah tahu persis di lokasi atau di segmen mana itu sedang ada penggalian apa. Kemudian track recordnya kan juga ada, tahun lalu dibangun apa, tahun ini mau dibangun apa. Nah, dengan demikian tidak mungkin suatu pekerjaan tadi bisa di jalan yang sama, nih di ruas yang sama dibongkar dalam setahun. Nah, tapi di negara khususnya di Jakarta itu bisa terjadi. Dalam setahun bisa berulang kali pembongkaran. Berbulan-bulan bahkan dalam waktu 1 tahun dari 1 Januari sampai Desember istilahnya itu bisa terjadi pembongkaran berulang-ulang oleh berbagai pihak. Tidak yang sama ya, tapi artinya pihak yang berbeda. Pihak yang berbeda. Itu yang terjadi, padahal izinnya, pengawasannya semua ada di satu pintu. Berarti ini manajemen pengendaliannya tidak baik begitu ya untuk penggalian trotoar atau fasilitas umum lainnya begitu? Sudah pasti lemah. Ya. Sudah pasti lemah dan belum ada tindakan tegas dari Pemda DKI nggak ada. Itu. Jadi selama ini yang kita harapkan harusnya, kalau memang tadi, ini kan komplain-komplain warga sudah banyak sebenarnya. Nah, sampai dengan sekarang saya belum melihat ada semacam contoh ataupun kasus yang menimbulkan efek jera dibandingkan di beberapa kota. Contoh 2 tahun yang lalu di Medan, akibat pembongkaran utilitas dan trotoar tadi kemudian mengakibatkan kecelakaan pengguna kendaraan, warga tadi melakukan class action ke pengadilan kepada pemerintah Kota Medan. Nah, pada akhirnya pemerintah Kota Medan diwajibkan untuk mengganti biaya kepada warga. Nah, kasus ini belum saya temukan di Jakarta. Nah, padahal kita tahu kan lubangnya sangat berbahaya untuk pengendara, bahkan berjalan kaki. Kalau sampai ada studi kasus semacam itu, ini mestinya akan membuat efek jera bagi pemerintah setempat. Ya, semoga saja Jakarta bisa meniru Medan begitu ya. Iya, betul. Harusnya begitu ke depan. Tapi inti akhirnya adalah kalau ingin kita segera memutus mata rantai pembongkaran utilitas yang semakin sering ya, kemudian saluran drainase yang dikatakan tidak berfungsi optimal, mau tidak mau harus dilakukan revitalisasi seluruh saluran drainase berikut dengan utilitas menjadi terpadu. Oke, Mas Yoga, kita terus break lagi ya. Ya. Dan pemirsa tetap bersama kami karena kami akan kembali usai jeda. Ya, pemirsa, kembali bersama Dialog Jurnalis yang mengenai Jakarta dirusak galian bersama Mas Yoga. Ya. Ini Mas Yoga, tadi Anda mengatakan bahwa galian ini sering terjadi, berarti sistem utilitas kita kurang baik begitu ya? Jangankan kurang baik, termasuk yang terburuk di ibu kota di dunia. Di dunia? Iya, termasuk 10 besar ibu kota dengan jaringan utilitas terburuk dan juga saluran air sebenarnya. Sehingga tidak heran kalau kita masih melihat sampai sekarang pembongkaran saluran drainase dan juga utilitas sepanjang bulan. Lalu yang baik itu seperti apa? Mungkin ada contoh dari kota lain atau negara lain yang bisa kita tiru? Sebenarnya tetangga kita, seperti kata di Singapura dan juga Kuala Lumpur sebenarnya sudah menerapkan sistem saluran drainase dan utilitas yang terpadu. Seperti ibu kota, mereka menyediakan diameternya itu bahkan mencapai 3 meter. Jadi orang bisa masuk dan di kiri kanannya itu disediakan jaringan utilitas yang sudah disiapkan tempatnya. Jadi sudah diketahui ini untuk listrik, ini untuk telkom, ini untuk pipa gas, ini untuk PDAM. Jadi semuanya sudah disiapkan. Nah, untuk menutupi pembangunan biaya drainase dan utilitas yang mahal tadi, maka pada waktu pembangunan ini dilakukan secara sharing oleh para pemohon tadi. Nah, kemudian jaringan utilitas yang dijadikan satu tadi itu disewakan. Jadi kalau ada umpamanya PDAM atau Telkom ataupun PLN mau nambah kabel, itu ruangnya sudah ada, mereka tinggal menambah di situ saja. Jadi sedangkan tidak perlu, kita tidak ada ruang tidak pernah disiapkan, itu masalah utamanya. Dan ini akibatnya apa?
banyak program-program pembangunan kita yang terkendala akibat utilitas kita yang semerawut. Contoh, pada saat pembangunan tiang monorel. Tiang monorel itu dipindah gara-gara pada saat pembangunan tiang monorel tadi melewati jaringan utilitas yang tidak bisa dipindah. Jadi tiangnya yang kalah. Kemudian pelaksanaan seperti sekarang monorel ini, MRT. Pembangunan MRT ini banyak terhambat waktunya karena pada saat dia akan membuat stasiun maupun titik-titik haltenya bertabrakan dengan jaringan utilitas. Oke, berdasarkan kondisi tata kota kita yang sekarang, mungkin tidak membangun seperti itu di Jakarta? Tidak ada pilihan, harus. Singapura tadi, Kuala Lumpur bahkan Tokyo membutuhkan waktu kurang lebih 10 tahun untuk menyelesaikan masalah utilitas dan drainase secara keseluruhan. Dimulai dengan cara tadi, mereka membuatkan rencana induk secara keseluruhan satu kota, kemudian dia buat jaringan-jaringan utama mana yang makro, meso sampai dengan mikro, termasuk saluran drainase dan jaringan utilitasnya, kemudian dari situ dibikin secara bertahap dalam 10 tahun ke depan. Biaya pembangunan semuanya didukung, baik itu pemerintah pusat, provinsi, dan juga tadi program-program dari swasta. Seluruh saliran kabel-kabel utilitas tadi itu disewakan, jadi pemerintah mendapatkan biaya pemeliharaan saluran drainase dan utilitas tadi dengan cara penyewaan utilitas tadi kepada pihak pemohon dan pengguna. Oke, berarti itu harus dilakukan dan semoga pemerintah tegas ya mengerjakannya dan memberi sanksi bagi yang melanggar. Baik, terima kasih Mas Yoga. Sama-sama. Ya pemirsa, demikian dialog Jurnal Siang, tetaplah bersama kami.